Di balik kulit cantik yang sesungguhnya, ada Diva Beauty Drink. Dengan kolagen aktif, elastin, dan vitamin E, mengembalikan cantik mudamu. 2 botol Diva sehari. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta. Pemirsa, ibu kota pastilah menawarkan berjuta mimpi dan harapan, menggoda orang untuk bertandang. Lahan semakin sempit, ruang hunian dan ruang sosial juga semakin sedikit. Saya ingin bertanya soal program perumahan yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Apa keunggulan program rumah untuk rakyat yang Anda berdua miliki dan bagaimana itu akan lebih baik dibandingkan yang sudah berjalan selama ini? Saya ingin beri kesempatan pertama untuk Pak Anies, 1,5 menit. Di Jakarta ini salah satu masalah yang dimiliki oleh warga adalah rumah. Kalau kita lihat datanya, hanya 51% dari penduduk Jakarta yang memiliki hunian sendiri. 49% tidak. Dan dari 49% itu 40% adalah penduduk miskin. Karena itu harus ada solusi bagi yang 49% ini. Di samping itu juga adalah warga anak-anak milenial, anak-anak baru, generasi baru. Ini jumlahnya 2,8 juta di Jakarta, kira-kira 30% penduduk. Bagi mereka yang muda, baru selesai dari proses pembelajaran, masuk kerja di Jakarta. Bagi mereka yang kondisi prasejahtera, mereka perlu solusi untuk punya papan. Dan kita tahu sandang, pangan, papan adalah kebutuhan mendasar. Masa sandang mau sewa, papan sewa terus umur hidup? Tidaklah. Karena itu mereka harus bisa memiliki rumah. Nah, pemerintah melihat kenyataan ini harus turun tangan. Bukan diam, bukan malah menyediakan rumah sewa terus. Tapi berikan. Apa kendala utamanya? Kendala utamanya bagi warga bukan pada cicilannya, bukan pada suplai rumahnya, tetapi pada DP. DP itu salah satu beban. Sebagai contoh, rumah harganya 350 juta misalnya. Dia harus membayar DP, sebutlah 52 juta. Itu bukan angka yang kecil. Dan di sini kemudian kami datang dengan solusi, memberikan DP 0 rupiah. Dengan program ini, maka warga bisa mendapatkan rumah, bisa memiliki rumah, kredit jangka panjang, dan Pemda menyelesaikan masalah mereka. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Anies Rashid Baswedan. Waktu yang sama, Pak Basuki, 1,5 menit soal keunggulan program perumahan Anda. Ya, ini ada realita. Jadi orang Jakarta itu nggak bisa beli rumah di Jakarta. Makanya kami khusus yang sudah berumah tangga, kita mau bangun di atas depo-depo kereta api, LRT, MRT, terminal, bus, itu semua ada apartemen ukuran 36. Apakah itu sewa? Nggak sewa sebetulnya. Pengertian sewa rusun itu salah. Orang kalau gaji 3 juta lebih, kalau dia memiliki apartemen pun, biaya pemeliharaan lingkungannya nggak sanggup dia bayar. Karena harus 800 ribu lebih. Makanya kami menyediakan itu, dia hanya bayar IPL yang kami subsidi 80%. Jadi hanya bayar antara 150 ribu sampai 450 ribu per bulan. Bukan sewa, ini pemeliharaan lingkungan. Nah, kita harapkan yang pasangan muda, yang anak-anak milenial ini, dia bisa beli di pinggiran untuk investasi tanah. Jakarta nggak mungkin beli rumah yang tanah. Tapi dia keluarga boleh tinggal di tengah kota. Ini yang kami bangunkan untuk mereka. Istilah saya untuk kelas menengah, apartemen harga kos. Kalau kamu kredit 30 tahun, nggak sanggup. 30 tahun udah ambruk, nggak ada yang pelihara. Makanya kami lakukan apa? Bujangan tinggal dulu sama orang tua. Rumah orang tua jelek, kami bedah rumah. BPHTB gratis, 2 miliar ke bawah. PBB gratis. Supaya orang miskin ini tidak tersingkir keluar kota. Lagi kita lagi buat program sampai 2019, PBB rumah tinggal ke depan tuh nggak bayar, kecuali untuk buat usaha. Nah ini tunggu 2019, kita mesti ubah perda tata ruangnya dulu. Itu solusi kami. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Pak Basuki Cahayapurnama. Pak Anies, saya ingin Anda lebih spesifik menjelaskan soal DP 0 rupiah. Karena kalau misalnya ada angka UMR sekarang misalnya 3,35 juta rupiah, kalau kemudian maksimal penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah 7 juta per bulan, harus menyisihkan 2,3 juta per bulan selama 6 bulan. Konkretnya DP 0 rupiah ini akan seperti apa, Pak Anies? Konkretnya adalah warga memiliki kesempatan untuk memilih rumah mereka. Pemerintah bisa saja menyiapkan, tapi di sisi lain ada supply dan ada demand di warga. Dan ini yang kita selesaikan dengan memberikan kesempatan bantuan untuk pembiayaan. Jadi bukan pemerintah membangun rumahnya saja. Jadi jangan dibayangkan program ini kami membangunkan rumah.
Tetapi justru warga bisa membeli. Kenapa? Kampung itu tidak ada masalah kok, orang hidup di kampung, tinggal di kampung. Problemnya kampung itu bukan kampungnya, kumuhnya. Kumuhnya beresin. Tapi kalau mereka membeli rumah di kampung, boleh banyak. Dan rumah-rumah itu banyak yang terjangkau di tengah Jakarta. Kita lihat sederhana sekali, lihat di online aja. Banyak sekali tawaran-tawaran rumah dengan harga yang bisa terjangkau oleh warga penghasilan 7 juta ke bawah. Nah, ini yang kita sasar. Mengapa ini penting? Coba perhatikan, kenaikan gaji itu hanya sekitar 10% rata-rata. Tapi kenaikan harga properti itu sampai bisa 20%. Jadi seseorang yang bekerja akan selalu di belakang. Nah, kalau kita tidak menyiapkan jembatan, mereka nggak akan punya kesempatan untuk punya rumah. Baik, Dan Pak Anies, saya mau tanya, jembatan itu selama ini Anda lihat belum disediakan oleh pemerintah provinsi? Betul, karena kita harus selalu tergantung kepada rumah susun. Kalau ini tidak, ini supply yang ada di masyarakat. Masyarakat menjual rumah, ukuran apapun juga, mereka bisa menggunakan. Dan syaratnya, ini rumah pertama, akan rumah untuk ditinggali, bukan untuk kegiatan usaha. Pak Basuki, tanggapan Anda? Ya, saya sepakat ada jembatan. Makanya jembatan itu adalah rusun. Jakarta kamu nggak mungkin beli rumah harga tanah. Apalagi sekarang makin nggak banjir lagi. Jadi harga tanah pada naik. Rata-rata tuh 10 jutaan sekarang harga tanah. Nggak ada lagi di bawah 10 juta. Kamu nggak bisa beli. Makanya yang kita lakukan ini adalah rumah susun apartemen. Tapi kalau rumah kampung milik orang tuanya, saya ngerti. Orang tua bikin bagi ke anak-anaknya kan. Nggak bisa bangun, udah sempit. Misalnya dia punya rumah cuma 100 meter. Nah kami tawarkan 100 meter, kita bangunin apartemen, dia dapat 2,5 kali. Jadi misalnya ada tanah 1 hektar kampung, kita bangunin apartemen, setengah hektarnya jadi taman, ini dapat 250 meter. Jadi kira-kira dapat 6-7 unit apartemen. Sehingga dia bisa bagi ke anak, bisa sewa. Inilah program 2,5 kali kami kepada orang yang memiliki tanah. Makanya dia pasti kalau jual tanah 100 meter 1 miliar, gimana mau beli? 50 meter, 500 juta, nggak bisa beli. Jadi yang 300 juta itu pasti adalah model apartemen. Itu pun modelnya 300 juta. Jadi itu yang saya katakan jembatannya adalah ketika gajinya 7-10 juta, saya usulkan mereka lebih baik beli tanah di pinggiran Jakarta. Baik. Tapi dia kos apartemen harga 2,5 juta di tengah kota. Yang Pak Anies? berkeluarga ya. Pak Anies? Sebetulnya Pak Basuki harus lebih dekat dengan kenyataan di Jakarta, Pak Basuki. Ini Kelihatannya Pak kenyataan Basuki kok, agak jauh nih. Kelihatannya Pak Basuki nggak lihat nih kenyataan di Jakarta. Pak Basuki gampang sekali. Masuk website rumah 123. Anda pilih Jakarta Pusat, pilih rumah di bawah 500 juta, langsung keluar daftarnya. Rumah yang ditawarkan di bawah 500 juta. Anda mungkin heran, ya karena Anda kelas menengah, bicaranya di atas. Saya siang tadi ngecek dulu sebelum bicara di sini. Daftarnya banyak, tulis selatan ada. Dengan berbagai macam ukuran. Di sini bedanya. Kalau yang dikerjakan Pak Basuki, pemerintah yang menyelenggarakan inilah pendekatan lama. Pendekatan baru adalah ya pemerintah menyediakan dan pemerintah menyiapkan untuk suplai dari sesama warga. Yang mau jual ada pembeli. Dan saya garis bawahi. Tadi Pak Basuki menyebut akan mengurangi PBB. Saya terus terang agak kaget. Kadang-kadang melihat flip-flop. Dulu akan menghapus angkot, sekarang kerjasama dengan angkot. Dulu akan menaikkan PBB, sekarang justru menghapuskan PBB yang di bawah. Kaitannya apa? Baik, Kalau menjelang... Pak Anies, saya harus kasih kesempatan untuk menanggapi Pak Basuki. Silakan Pak Basuki. Saya kira nggak usah kait pilkada melulu. PBB udah dihapus sejak tahun lalu. BPHTB udah sejak tahun lalu. Waktu itu Pak Anies saja belum pengen jadi gubernur. Masih menteri waktu itu gitu loh. Terus kalau bilang banyak rumah bisa dijual, backlog rumah itu besar sekali di Jakarta. Kalau rumah bisa gampang dibeli, udah gampang dibeli. Karena pemerintah ada program, kredit hanya 1%. Uang DP nggak sanggup. Kalau kamu punya rumah 300 juta ya, kalau beli 300 juta, dibagi 30 tahun tambah bunga saya mesti bayar 833.000. Jadi jangan gampang ngomong saja. Bukti orang nggak bisa dapat rumah gitu loh Pak. Makanya salah satu solusi kita bikin rusun apartemen dan 2,5 kali itu. Pak Anies? Ya gampang gitu. aja. Menurut saya lihat website aja. Di situ ada daftar. Ini kita Jakarta ya. Jadi semua informasi bisa dimunculkan di situ. Anda lihat website itu. Bahkan termasuk pembiayaannya pun ada. Jadi rumah dengan angka 350 juta itu banyak. Bukan hanya di pinggir. Poin saya sebetulnya bukan hanya sekedar itu. Poinnya adalah pemerintah hadir menyelesaikan supply dan demand. Ada supply rumah-rumah murah,
ada kebutuhan warga rumah murah, Baik. tapi ini nggak bisa ketemu. Kenapa? Karena nggak sanggup DP. Nah, 350 juta misalnya. Itu kalau dihitung kira-kira dia harus bayar DP bisa 52 juta. Baik. Itu yang kita selesaikan. Saya Jadi ingin tumbuh pasarnya. Saya ingin lempar ke Pak Basuki. Ya, tadi kan bilang ada jutaan anak milenial yang butuh rumah. Terus banyak rakyat mau jual rumah. Saya anggap orang mau jual rumah nih, Bapak Ibu mau jual rumah 300 juta. Ini ada 1 juta anak muda butuh rumah nih. Terus saya pemerintah pengen nolong dia. Supaya dia nggak usah DP, nggak usah bunga, cicil sama pemerintah. Kalau 350 juta kali 1 juta rumah, 350 triliun. Itu uang dari mana? Itu yang saya Baik. maksud gitu loh. Baik, Jadi ngomong gampang, banyak yang mau jual rumah, nggak ada duit beli. Pak Anies singkat 30 detik, 30 detik dan nanti 30 detik untuk Anda. Pilihannya sederhana. Gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat Baik. kenyataan itu. Baik. Itu aja. Baik, Jadi, kita dengarkan. Pak bagi- Ahok. saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Makanya solusi saya adalah yang gaji 3 juta, udah tinggal di rusun kami subsidi deh seumur hidup. Yang udah 7 juta, tinggal model gaya kos. Yang di atas 10 juta, Baik. kita baru jual ke mereka gitu loh. Singkat Pak Anies. Jadi ada solusinya nih. Begitu ada keberpihakan, solusi banyak sekali muncul. Solusi misalnya begini, pemerintah bisa Baik. menanggung bunganya, bisa sekali. Bahkan peraturan Gubernur BI mengizinkan bila ini adalah program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi problem di sini adalah keberpihakan. Begitu Pak berpihak, Basuki, solusi Pak banyak Basuki sekali. terakhir. Saya orang keuangan ya, saya agak bingung juga. APBN 2.000 triliun. Kalau buat beli 1 juta rumah 350 triliun, Baik. ini mau bangun apa lagi kita untuk Saya rumah? ingatkan, Terus kita orang bisa bukan jual beli lagi rumah. di rumah. Enggak, Udahlah, menurut saya kira solusi yang kami berikan. Baik. Saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu aja. Saya mesti ngomong jujur aja. Pak Basuki, Pak. Baik. Pak Ini jujur Anies. aja. Baik. Ada Ya, tanggapan? jadi begini, ketika kita membicarakan 350 juta, itu bukan uang pemerintah. DP-nya yang dihilangkan. DP Menurut saya, rupiah. jadi begini. Baik. Ini Saya sudah harus- contoh ada keberpihakan atau tidak dan tidak perlu emosional. Ini adalah untuk warga, nggak perlu marah-marah Pak Basuki dan nggak perlu menyerang pribadi. Cukup Baik. ditunjukkan programnya, dari situ kita lakukan. Kita dengarkan. Tidak ada yang kemudian karena malam ini adalah adu gagasan, adu pemikiran. Saya ingin kita kasih tepuk tangan untuk kedua kandidat yang hadir Mata Najwa di malam hari ini. Itu adalah segmen kelima atau bagian kelima, Pak Basuki, Pak Anies. Setelah ini saya akan membacakan pertanyaan dari Anda, teman-teman yang berada di sosial media yang sudah mengirimkan ada ribuan pertanyaan yang masuk ke Mata Najwa yang akan saya tanyakan kedua kandidat ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta. Dipersembahkan oleh